Aku dibesarkan di rumah yang kusebut keluarga, tapi tak pernah benar-benar menjadi bagian dari mereka. Namaku tercatat di kartu keluarga, tapi hatiku selalu merasa asing. Aku anak angkat, kata yang terdengar biasa, namun perlahan menjadi alasan kenapa aku selalu berada di posisi paling bawah. Sejak kecil aku belajar satu hal, jangan berharap terlalu banyak. Saat anak kandung dipeluk, aku disuruh menyingkir. Saat mereka dipuji, aku diminta diam. Bahkan ketika aku berusaha lebih keras dari siapapun, yang kudapat hanya tatapan dingin dan kalimat, "Sudah seharusnya kamu tahu diri." Aku tumbuh dengan rasa bersalah yang tak pernah ku mengerti. Merasa harus membayar keberadaanku sendiri. Bekerja lebih keras, bicara lebih pelan, bermimpi lebih kecil. Karena di rumah itu, mimpiku selalu dianggap lelucon. Mereka tak tahu, setiap hinaan yang kutelan diam-diam sedang membentuk keputusan besar dalam hidupku. Keputusan yang kelak akan mengubah segalanya. Mengubah caraku memandang diri sendiri. Mengubah nasibku. Dan ironisnya, mengubah nasib keluarga yang dulu paling sering meremehkanku. Karena pada akhirnya, bukan status anak kandung atau anak angkat yang menentukan siapa kita, melainkan satu pilihan berani saat semua orang menganggap kita tak akan pernah berarti. Halo sahabat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Mungkin kisah yang akan kamu dengar hari ini terdengar sederhana, tentang keluarga, tentang rumah, tentang darah dan status. Tapi percayalah, di balik cerita ini tersimpan luka yang seringkali tak terlihat, terutama bagi mereka yang tumbuh sebagai orang asing di tempat yang seharusnya menjadi paling aman. Cerita ini bukan sekadar tentang menjadi anak angkat, melainkan tentang bagaimana rasanya hidup sambil terus merasa harus membuktikan diri agar layak dicintai. Tentang bertahan di tengah perlakuan yang diam-diam melukai. Dan tentang satu keputusan yang akhirnya mengubah segalanya. Bukan hanya hidupku, tetapi juga nasib orang-orang yang dulu paling sering meremehkanku. Jika kamu pernah merasa tidak dihargai, tidak dianggap atau diremehkan oleh orang terdekatmu sendiri, mungkin kamu akan menemukan potongan dirimu di cerita ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Sekarang, ambillah waktu sejenak. Tarik nafas, dan mari kita mulai kisah ini dari awal. Aku tidak pernah tahu seperti apa rasanya dipilih dengan sepenuh hati. Hari aku datang ke rumah itu bukan karena mereka menginginkanku, melainkan karena keadaan memaksa mereka menerimaku. Aku masih ingat samar-samar hari itu. Usia 5 tahun. Tanganku digenggam seseorang yang wajahnya asing, sementara di sekelilingku orang dewasa berbicara dengan suara pelan. Seorang aku tidak ada. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak pulang ke rumah lamaku. Aku tidak lagi bersama orang-orang yang kupanggil ayah dan ibu. Katanya, orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Katanya, aku beruntung masih hidup. Katanya, keluarga ini bersedia menolongku. Tapi tak satu pun dari mereka bertanya, apakah aku siap kehilangan segalanya dalam satu hari? Rumah itu besar, bersih, terlihat hangat dari luar. Namun sejak langkah pertamaku masuk, ada perasaan aneh yang menempel di dada. Seperti aku sedang bertamu terlalu lama di rumah orang lain.
Senyum mereka sopan, tapi kaku. Pelukan yang diberikan terasa seperti kewajiban, bukan kerinduan. Aku dipanggil dengan namaku, tapi nadanya berbeda, bukan seperti mereka memanggil anak-anak mereka sendiri. Hari-hari pertamaku penuh kebingungan. Aku masih sering terbangun di malam hari memanggil ibu yang tak pernah datang. Aku menangis pelan karena takut dimarahi. Aku belajar cepat bahwa di rumah ini, air mata bukan hal yang disukai. "Ayo tidur, jangan manja," kata ibu angkatku suatu malam. Tangannya menepuk bahuku, bukan mengusap. Aku mencoba patuh. Aku mencoba diam. Aku mencoba menjadi anak baik versi mereka, meski aku belum tahu seperti apa bentuknya. Di meja makan, aku duduk paling ujung. Piringku selalu terisi terakhir. Jika lauk hampir habis, aku belajar berkata, "Tidak apa-apa," meski perutku belum kenyang. Aku mulai memahami aturan tak tertulis di rumah itu. Anak kandung adalah prioritas. Aku adalah tambahan. Jika anak kandung mereka tertawa keras, itu lucu. Jika aku tertawa terlalu keras, itu dianggap tidak sopan. Jika mereka berlarian, itu wajar. Jika aku berlari, aku dibilang tidak tahu diri. Aku masih kecil, tapi aku bisa merasakan perbedaan itu dengan jelas. Bukan dari kata-kata yang diucapkan terang-terangan, melainkan dari sikap yang terus berulang. Dari tatapan, dari nada bicara, dari cara mereka berhenti berbicara ketika aku masuk ruangan. Beberapa kali aku mendengar percakapan yang seharusnya tidak kudengar. Kasihan sih, tapi ya namanya juga bukan darah daging kita. Kita bantu sebisanya saja. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi anak kecil seperti aku, itu seperti garis tebal yang memisahkanku dari mereka. Aku tumbuh dengan rasa hutang yang tak pernah kuminta, seolah keberadaanku harus selalu dibayar dengan kepatuhan, dengan kerja lebih, dengan mimpi yang diperkecil. Aku tidak pernah berani meminta mainan, tidak berani memilih makanan, tidak berani berkata tidak. Karena aku tahu, posisiku rapuh. Sedikit saja aku dianggap merepotkan, aku takut akan dikembalikan, entah kemana. Setiap kali ada tamu, aku sering dijadikan bahan cerita. "Ini anak angkat kami." Nada mereka bangga, tapi dingin. Orang-orang tersenyum lalu mengangguk simpati. Aku berdiri di samping, tersenyum kecil, meski tak paham apa yang harus kubanggakan dari diriku sendiri. Malam hari adalah waktu paling sepi. Aku sering memandangi langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati. Kalau aku anak kandung, apakah aku akan diperlakukan seperti ini? Tapi pertanyaan itu tak pernah punya jawaban. Aku belajar menyesuaikan diri, belajar membaca suasana, belajar menjadi anak yang tidak merepotkan siapapun. Ketika aku sakit, aku menahan. Ketika aku sedih, aku sembunyikan. Karena aku tahu perhatian di rumah ini adalah barang langka. Dan aku bukan penerimanya. Di usia yang seharusnya dipenuhi tawa, aku sudah belajar tentang jarak. Tentang bagaimana berada di tengah keluarga, tapi merasa sendirian. Aku bukan datang sebagai anugerah. Aku datang sebagai solusi, sebagai yang bisa ditampung. Dan tanpa kusadari, hari itu, hari aku melangkah ke rumah itu menjadi awal dari perjalanan panjang hidupku. Perjalanan seorang anak yang tumbuh tanpa benar-benar merasa dimiliki. Namun satu hal yang belum mereka sadari, anak kecil itu yang mereka anggap sekedar titipan, sedang menyimpan kekuatan besar dalam diamnya. Dan kekuatan itu akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Waktu berlalu dan aku mulai memahami satu kenyataan pahit. Rumah itu memang tempat tinggalku, tapi bukan tempatku pulang. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari yang lain. Bukan karena rajin, melainkan karena takut. Takut dianggap malas, takut membuat kesalahan kecil yang bisa berubah menjadi omelan panjang. Aku belajar membereskan tempat tidur sendiri, membersihkan sisa makananku sendiri, bahkan mengecek ulang apakah ada yang ketinggalan. Karena jika ada, pasti namaku yang disebut.
Awas ya, jangan sampai berantakan. Kalimat itu selalu diarahkan padaku, meski yang lain belum tentu rapi. Aku hidup dalam kewaspadaan yang konstan. Langkah kakiku selalu pelan, suaraku tak pernah lantang. Aku seperti tamu yang lupa pulang dan terlalu sopan untuk merasa nyaman. Di meja makan, perbedaan itu semakin terasa. Anak-anak kandung mereka duduk bebas, bercanda, bahkan kadang mengeluh soal makanan. Aku duduk tegak, diam, menunggu ditanya. Jika aku mengambil lauk lebih dulu, aku merasa bersalah. Jika aku makan terakhir, itu sudah biasa. Aku belajar membaca ekspresi wajah ibu angkatku. Satu tarikan nafas panjang artinya aku harus berhenti bicara. Satu lirikan mata artinya aku harus segera menyingkir. Aku tidak pernah diajari aturan itu secara langsung. Aku mempelajarinya lewat kesalahan dan rasa malu. Jika salah satu anak kandung memecahkan gelas, mereka akan tertawa dan berkata, namanya juga anak-anak. Tapi jika aku menjatuhkan sendok, suasana langsung berubah. Tatapan tajam, nada suara meninggi. Seolah kesalahanku bukan sekedar ceroboh, tapi bukti bahwa aku memang berbeda. Aku mulai bertanya-tanya dalam diam, apakah aku benar-benar pantas ada di sini? Di sekolah, aku berusaha keras agar nilainya bagus. Kupikir mungkin dengan prestasi, aku bisa lebih diterima. Saat aku membawa nilai yang lumayan, aku menunggu reaksi mereka. Namun yang kudapat hanya anggukan singkat. Ya, memang sudah seharusnya begitu. Tak ada pelukan, tak ada kebanggaan, tak ada cerita yang dibagikan ke tetangga. Sebaliknya, jika anak kandung mereka mendapat nilai sedikit lebih baik, rumah itu langsung ramai. Dipanggil sanak saudara, dibelikan makanan kesukaan, dirayakan dengan tawa. Aku berdiri di sudut ruangan, ikut tersenyum, sambil menelan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Malam hari seringkali menjadi waktu paling berat. Saat semua berkumpul menonton televisi, aku duduk paling pinggir. Jika aku ikut tertawa, aku takut dianggap terlalu nyaman. Jika aku diam, aku tetap dianggap aneh. Aku ada, tapi seolah tidak terlihat. Beberapa kali aku mencoba mendekat, menceritakan hal kecil tentang sekolah. Tapi ceritaku sering dipotong, atau dijawab dengan, oh begitu. Lalu percakapan beralih ke anak kandung mereka. Aku belajar pelajaran yang tak pernah tertulis. Jangan berharap menjadi pusat perhatian. Bahkan jangan berharap menjadi bagian dari lingkaran itu. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata kasar, melainkan perasaan tidak dibutuhkan, tidak dicari, tidak dirindukan. Saat aku demam tinggi suatu malam, aku menahan diri untuk tidak menangis. Aku takut dianggap drama. Aku hanya menggigil di kamar, berharap pagi segera datang. Esoknya, ibu angkatku hanya berkata, minum obat itu, jangan manja. Hari itu aku sadar, aku tidak boleh lemah. Aku mulai menguatkan diri sendiri, menghibur diri sendiri, mengobati luka sendiri. Aku menjadi anak yang baik. Terlalu baik. Karena aku percaya, sedikit saja aku mengecewakan mereka, posisiku bisa tergeser. Beberapa tetangga memujiku. Anak angkatnya penurut sekali. Mereka tersenyum bangga. Aku ikut tersenyum, meski tak ada yang tahu. Kepatuhan itu lahir dari ketakutan, bukan kenyamanan. Aku sering mendengar mereka berbicara tentang masa depan anak-anak kandung mereka. Sekolah tinggi, pekerjaan bagus, pernikahan yang layak. Tentang aku, tak pernah dibahas. Seolah masa depanku berhenti di rumah itu. Seolah tugasku hanya satu, tidak merepotkan. Aku tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Mengerti diam, mengerti menahan, mengerti bahwa cinta di rumah ini bersyarat. Aku hidup di bawah atap yang sama, makan dari meja yang sama, tidur di kamar yang sama setiap malam. Tapi hatiku selalu berada di luar. Aku bukan anak yang dimarahi setiap hari. Aku bukan anak yang dipukul. Tapi aku juga bukan anak yang dicintai sepenuh hati. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Karena perlahan, tanpa kusadari,
Aku mulai mempercayai satu kebohongan terbesar dalam hidupku, bahwa aku memang tidak sepenting mereka. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku. Bukan kebencian, bukan dendam, melainkan tekad kecil yang diam-diam menguat. Jika aku tidak bisa mendapatkan tempat di rumah ini, maka suatu hari nanti aku akan menciptakan tempatku sendiri. Dan rumah itu tidak akan dibangun dari rasa meremehkan. Aku tidak pernah benar-benar kalah. Tapi aku juga tidak pernah diizinkan merasa cukup. Seiring bertambahnya usia, aku mulai memahami bahwa di rumah itu ada perlombaan tak terlihat. Dan sejak awal, aku sudah ditentukan sebagai yang kalah. Bukan karena kemampuanku kurang, melainkan karena aku bukan anak kandung. Perbandingan menjadi makanan sehari-hari. Bukan yang diucapkan dengan teriakan, tapi dengan nada datar yang justru lebih menyakitkan. Lihat kakakmu, nilainya bagus. Adikmu saja bisa, masa kamu tidak? Kamu itu harus sadar diri, jangan samakan dirimu dengan mereka. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, padahal sebenarnya itu pengingat posisi. Setiap prestasi anak kandung selalu memiliki panggung. Setiap usahaku selalu dianggap kebetulan. Saat aku juara kelas untuk pertama kalinya, aku pulang dengan jantung berdebar. Aku membayangkan setidaknya ada senyum atau ucapan sederhana. Bagus. Tapi ibu angkatku hanya melihat raporku sekilas, lalu berkata, "Ya, mungkin karena soalnya mudah." Kalimat itu menghantam lebih keras dari bentakan. Sementara ketika anak kandung mereka naik satu peringkat saja, rumah itu seperti merayakan kemenangan besar. Nama mereka disebut berulang kali, diceritakan ke tetangga, dibandingkan denganku, lagi dan lagi. Kamu lihat, anak kandung memang beda. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena lelah. Di sekolah, aku mulai dikenal sebagai anak pendiam. Bukan karena aku tak punya cerita, tapi karena aku terbiasa merasa suaraku tak penting. Aku belajar menyimpan semuanya sendiri. Jika aku gagal sedikit saja, itu langsung menjadi bukti. Bukti bahwa aku tidak selevel. Bukti bahwa aku harus tahu diri. Namun, yang tak mereka sadari, aku selalu bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Aku belajar lebih lama. Aku menahan ngantuk. Aku memotong waktu bermain. Bukan demi pujian, melainkan demi bertahan. Aku ingin mereka melihatku. Sekali saja. Tapi perbandingan itu semakin kejam seiring waktu. Saat masa remaja tiba, komentar mereka tak lagi halus. Jangan tinggi-tinggi bermimpi. Kamu itu realistis saja. Anak angkat jangan kebanyakan mau. Kalimat anak angkat yang dulu hanya bisikan, kini diucapkan terang-terangan. Seolah status itu adalah batas alami yang tak boleh kulampaui. Aku mulai bertanya dalam hati. Jika aku tidak boleh bermimpi, lalu untuk apa aku hidup? Di rumah itu, kesuksesan punya syarat. Dan aku tidak memenuhi syarat itu sejak lahir. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan keinginanku tentang sekolah, tentang masa depan, aku selalu dibandingkan. Anak kandung saja belum tentu bisa, apalagi kamu. Aku belajar menelan mimpiku sendiri, menguburnya perlahan. Karena bermimpi terlalu keras hanya akan melukai diriku sendiri. Yang paling menyakitkan adalah saat aku menyadari, aku mulai ikut membandingkan diriku sendiri dengan mereka, dan selalu merasa kalah. Bukan karena fakta, tapi karena narasi yang terus ditanamkan. Aku mulai ragu pada kemampuanku, pada nilai diriku, pada hakku untuk berharap. Di depan mereka, aku diam. Di dalam kamar, aku sering menangis tanpa suara. Aku bertanya-tanya, jika aku sebaik mereka, apakah aku akan dicintai? Namun jawaban itu tak pernah datang. Sebaliknya, aku justru semakin ditekan untuk berada di posisi bawah. Jika anak kandung bersuara keras,
itu percaya diri. Jika aku bersuara, itu lancang. Jika mereka menolak, itu berani. Jika aku menolak, itu tidak tahu diri. Perbandingan itu tidak adil, tapi diterima seolah wajar. Aku mulai mengerti satu hal. Di rumah ini, aku tidak diukur dengan usaha, melainkan dengan status. Dan statusku sudah ditentukan sejak awal. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Aku mungkin diremehkan, tapi aku tidak bodoh. Aku mulai menyadari bahwa ukuran mereka bukan satu-satunya ukuran hidup. Bahwa nilai diriku tidak sepenuhnya berada di tangan orang-orang yang tak pernah benar-benar mengenalku. Setiap kali mereka membandingkanku, aku menyimpannya, bukan sebagai luka semata, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa suatu hari nanti, aku akan berdiri di tempat yang tak bisa mereka jangkau dengan perbandingan. Aku belum melawan, belum membantah, belum membuktikan apapun. Aku hanya diam dan terus bertumbuh. Karena aku tahu, perbandingan yang paling berbahaya bukan yang mereka lakukan padaku, melainkan yang hampir kupercaya tentang diriku sendiri. Dan saat aku berhenti mempercayai itu, segalanya akan mulai berubah. Aku mulai belajar berkorban, bahkan sebelum aku tahu arti kata itu. Bukan karena aku diminta secara langsung, tapi karena keadaan memaksaku mengerti, jika aku ingin tetap diterima di rumah ini, aku harus memberi lebih banyak, tanpa berharap apapun kembali. Saat usiaku menginjak remaja, kebutuhan keluarga semakin banyak. Biaya sekolah meningkat, pengeluaran bertambah. Dan tanpa pernah ada rapat keluarga, tanpa pernah ada pertanyaan apakah aku sanggup atau tidak, posisiku perlahan bergeser, dari anak angkat menjadi cadangan tenaga. Aku diminta membantu lebih sering, membersihkan rumah, mengantar jemput, menjaga adik, mengerjakan hal-hal yang dianggap kecil, tapi menyita waktu dan tenaga. Hitung-hitung balas budi, itu kalimat yang sering dilontarkan sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum, padahal di dalam dadaku ada sesuatu yang mengeras. Aku tidak pernah menolak, karena menolak berarti dianggap tidak tahu diri. Dan aku terlalu takut kehilangan tempat yang bahkan sejak awal tak pernah benar-benar kumiliki. Ketika teman-temanku menghabiskan waktu sepulang sekolah untuk bermain atau beristirahat, aku pulang lebih cepat untuk membantu. Aku mengerjakan tugas malam-malam, dengan mata berat dan badan lelah. Jika aku tertidur di meja belajar, aku akan dibangunkan dengan nada kesal. "Capek apa sih kamu? Orang cuma sekolah?" Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa tenagaku sudah habis sebelum hari benar-benar selesai. Saat SMA, aku mulai bekerja sambilan, bukan karena ingin uang jajan tambahan, tapi karena aku melihat tekanan di rumah semakin besar. Aku merasa bertanggung jawab, meski tak pernah diminta secara resmi. Aku bekerja sepulang sekolah, kadang sampai malam, tanganku kotor, kakiku pegal, pikiranku penuh. Tapi setiap kali aku menyerahkan sebagian uangku ke rumah, aku berharap, bodoh mungkin, akan ada sedikit pengakuan. Yang kudapat hanyalah anggukan, atau kalimat singkat. Ya sudah, simpan sisanya buat ongkos. Tak ada terima kasih, tak ada apresiasi. Seolah uang itu memang sudah seharusnya kuberikan. Jika anak kandung membantu sedikit saja, mereka dipuji. Anaknya baik, sudah bisa membantu orang tua. Jika aku membantu setiap hari, itu dianggap kewajiban. Karena aku anak angkat, karena aku menumpang. Aku mulai kehilangan banyak hal tanpa benar-benar sadar. Waktu, tenaga, kesempatan. Ada lomba di sekolah yang ingin kuikuti, tapi aku tidak diizinkan. Kamu harus bantu di rumah. Ada pelatihan tambahan yang bisa membantuku masuk sekolah lebih baik, tapi aku melewatkannya. Kita tidak punya biaya untuk hal-hal tidak penting. Yang tidak penting itu masa depanku. Aku tidak marah. Belum. Aku hanya lelah. Aku sering bertanya pada diriku sendiri di malam hari. Jika aku memberi lebih banyak, apakah aku akan dianggap anak? Atau aku hanya akan semakin dianggap alat? Namun pertanyaan itu selalu kutelan sendiri.
Saat keluarga besar berkumpul, aku sering mendengar pujian untuk orang tua angkatku. Hebat ya, mau mengangkat anak? Mulia sekali. Mereka tersenyum bangga. Aku berdiri di samping, diam. Tak ada yang tahu bahwa di balik cerita kebaikan itu, ada pengorbanan sepihak yang tak pernah disebutkan. Tak ada yang melihat bagaimana aku bekerja, mengalah, menahan. Aku mulai terbiasa menghapus diriku sendiri dari daftar kebutuhan. Jika ada uang lebih, itu untuk orang lain. Jika ada waktu luang, itu untuk membantu. Jika ada kelelahan, itu untuk dipendam. Aku menjadi ahli dalam satu hal, yaitu berpura-pura baik-baik saja. Pernah suatu hari aku jatuh sakit karena kelelahan. Tubuhku panas, kepalaku pusing. Aku tetap memaksakan diri bangun. "Jangan manja," kata ibu angkatku. "Kamu kan sudah besar." Aku menelan obat dengan air putih dan kembali bekerja. Bukan karena aku kuat, melainkan karena aku tidak diberi pilihan untuk lemah. Yang paling menyakitkan bukanlah kerja keras itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa semua pengorbananku tidak pernah masuk hitungan. Jika terjadi masalah di rumah, namaku tetap yang pertama disebut. Jika ada kesuksesan kecil, namaku tak pernah dipanggil. Aku mulai sadar, aku bisa memberi segalanya dan tetap dianggap tidak cukup. Namun di tengah semua itu, ada satu perubahan kecil yang mulai terjadi dalam diriku. Aku mulai memperhatikan, mulai menghitung, mulai menyadari bahwa keseimbangannya tidak pernah ada. Aku bukan lagi anak kecil yang hanya ingin dipeluk. Aku mulai tumbuh menjadi seseorang yang bertanya, sampai kapan aku harus berkorban tanpa pernah diakui? Aku masih diam, masih patuh, masih melakukan apa yang diharapkan. Namun di dalam diriku, ada suara kecil yang mulai berani berbicara. Suara yang berkata, pengorbanan tanpa penghargaan bukanlah kebaikan, melainkan penghapusan diri. Aku belum berani melawan, namun aku mulai menyimpan satu niat. Suatu hari nanti, aku akan memilih diriku sendiri. Dan hari itu akan mengubah segalanya. Ada satu momen dalam hidup ketika diam bukan lagi pilihan, dan bertahan justru berarti menghancurkan diri sendiri. Momen itu datang padaku tanpa aba-aba. Saat itu aku baru saja lulus sekolah. Usiaku masih muda, tapi rasanya aku sudah hidup terlalu lama dalam kelelahan. Aku berdiri di persimpangan yang menakutkan, tetap tinggal di rumah yang menganggapku kewajiban, atau melangkah keluar ke dunia yang sama sekali tak menjanjikan apapun. Kesempatan itu datang dari orang yang bahkan tidak terlalu dekat denganku, seorang kenalan lama guru sekolah. Ia menawarkan pekerjaan di luar kota. Gajinya tidak besar, tempatnya jauh, resikonya tinggi. Tapi untuk pertama kalinya ada satu hal yang kurasakan dengan jelas. Ini adalah pintu. Aku membawa kabar itu pulang dengan tangan gemetar. Bukan karena takut gagal, melainkan karena aku tahu keputusan ini tidak akan disambut dengan restu. Malam itu setelah makan, aku memberanikan diri bicara. Aku dapat tawaran kerja di luar kota. Suasana langsung berubah. Sendok berhenti bergerak. Televisi dikecilkan. Semua mata mengarah padaku. Bukan dengan rasa bangga, tapi curiga. Kerja? Ayah angkatku mengulang datar. Di luar kota. Aku mengangguk. Ini kesempatan bagus. Aku bisa mandiri. Bisa... Kamu mau kabur? Kalimat itu memotongku tanpa ampun. Aku tercekak. Tidak pernah terlintas di kepalaku bahwa keinginanku hidup mandiri akan diterjemahkan seperti itu. Aku cuma ingin... Kamu tahu kondisi rumah. Adik-adikmu masih sekolah. Kamu malah mikirin diri sendiri. Kalimat itu terasa ironis. Seolah selama ini aku tak pernah memikirkan siapapun selain diriku sendiri. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku bisa tetap membantu, bahwa aku tidak pergi untuk melupakan mereka, bahwa aku hanya ingin punya hidup. Tapi tak satu pun dari alasanku benar-benar didengar. "Kamu ini anak angkat," kata seseorang akhirnya. Nada suaranya tidak tinggi tapi cukup untuk menusuk. "Jangan lupa diri." Ruangan itu mendadak terasa sempit. Aku duduk di sana, dikelilingi orang-orang yang kusebut keluarga, tapi tak satu pun berdiri di sisiku. Mereka berbicara seolah keputusanku adalah pengkhianatan, seolah aku berhutang hidup yang harus dibayar dengan menetap
dan mengorbankan masa depan. Kami sudah membesarkan kamu, kami memberi kamu tempat tinggal, kami tidak minta banyak. Kalimat-kalimat itu dilempar satu persatu, dan setiap kalimat menambah beban di dadaku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku sudah membayar semuanya, dengan kerja, dengan diam, dengan mimpi yang kugunting kecil-kecil. Tapi suaraku tak keluar. Akhirnya ayah angkatku berkata dengan dingin, "Kalau kamu pergi, jangan kembali." Tidak ada amarah di nadanya, hanya kepastian. Kalimat itu lebih menakutkan daripada bentakan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kamar, memandangi tas kecil di sudut ruangan. Isinya hanya pakaian seadanya dan beberapa dokumen. Aku menangis pelan. Bukan karena takut pergi, melainkan karena akhirnya aku mengerti. Aku tidak pernah benar-benar dimiliki. Jika keberadaanku hanya dihargai selama aku patuh, maka itu bukan cinta, itu transaksi. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sepi. Aku menulis sepucuk pesan singkat, bukan permintaan maaf, bukan perlawanan. Hanya ucapan terima kasih yang jujur dan permintaan izin untuk memilih hidupku sendiri. Tak ada yang mengantarkanku, tak ada pelukan, tak ada pesan susulan. Aku melangkah keluar rumah itu dengan satu tas, satu keputusan, dan satu perasaan campur aduk. Takut, tapi lega. Langkah kakiku terasa berat. Namun untuk pertama kalinya, berat itu milikku sendiri. Di dalam bus menuju kota lain, aku duduk diam menatap jendela. Air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu apa yang menantikanku. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Jika aku tidak pergi hari itu, aku akan kehilangan diriku selamanya. Keputusan itu membuatku dianggap egois, dianggap durhaka, dianggap lupa diri. Namun bagi diriku sendiri, itu adalah keputusan pertama yang benar-benar jujur. Aku tidak pergi untuk membalas luka. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Dan tanpa mereka sadari, hari itu, hari aku melangkah keluar tanpa restu, menjadi awal dari perubahan besar yang kelak akan kembali mengguncang rumah itu. Karena seseorang yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri, tidak akan pernah sama lagi. Aku melangkah ke kota itu dengan tas kecil, hati besar, tapi kantong tipis. Semua yang kukenal tertinggal jauh di belakang. Rumah yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku, orang-orang yang membesarkanku, tapi tak pernah menganggapku anak, dan mimpi yang kutanam diam-diam di malam-malam panjang. Hari-hari pertama begitu berat. Aku menyewa kamar sempit di kos yang penuh suara asing. Dindingnya tipis, tapi cukup untuk menahan dingin malam. Listrik sering mati. Air kadang tidak mengalir. Aku harus mandi dengan ember, menanak nasi sendiri, belajar hidup sendiri sepenuhnya. Aku tidak punya teman. Setiap wajah baru di jalan terasa asing. Suara-suara orang yang bercakap-cakap di warung, tawa mereka yang terdengar riang, semua itu membuatku merasa lebih kecil dari sebelumnya. Pekerjaan pertamaku jauh dari apa yang kuimpikan. Aku menjadi asisten di toko kecil, memanggul barang, membersihkan lantai, dan mengerjakan hal-hal yang dulu kuberikan di rumah tanpa pernah dibayar. Bedanya, di sini aku dibayar, tapi tidak ada cinta, tidak ada keluarga. Hanya dingin dan jam kerja yang panjang. Setiap kali lelah, aku ingin menyerah. Kadang aku duduk di trotoar, menatap orang-orang berlalu lalang dan bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar bisa? Apakah aku pantas bermimpi lebih besar daripada rumah yang kutinggalkan? Aku mulai bekerja ekstra, menjadi yang paling rajin, yang paling cepat, yang paling efisien. Setiap sen uang yang kudapat kuberikan untuk hidupku sendiri, untuk kebutuhan sehari-hari. Aku tidak menyesal, tapi seringkali aku merasa hampa. Setiap pekerjaan terasa seperti batu bata yang harus kubawa sendiri, tanpa ada yang membantu. Makananku sering seadanya. Kadang hanya nasi dan telur, kadang hanya mie instan. Tubuhku sering lelah, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menyerah di hari-hari pertama. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Hari demi hari, aku mulai belajar sesuatu yang tidak pernah kuajari di rumah. Kemandirian. Aku belajar menilai orang dengan mata sendiri, bukan dengan perbandingan.
Aku belajar bahwa kerja keras tidak selalu dihargai, tapi itu membentuk karakter. Aku belajar bahwa dunia luar tidak peduli siapa aku, anak kandung, anak angkat, atau orang biasa. Hanya hasil yang diperhitungkan. Ada momen-momen jatuh yang membuatku nyaris menyerah. Seperti saat gaji pertama hanya cukup untuk bayar kos dan makan. Seperti saat sakit karena kelelahan, dan aku tidak punya siapa-siapa untuk merawatku. Seperti saat rindu rumah datang, tapi yang kucari hanyalah wajah-wajah yang dulu sering menatapku dengan dingin. Aku menangis di kamar kecil kos itu untuk pertama kalinya dalam diam. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang menasehati. Aku hanya menangis sampai rasa sakit itu perlahan menguap. Di tengah semua kesendirian itu, aku mulai menemukan kekuatanku sendiri. Aku menyadari bahwa selama ini, aku selalu hidup untuk orang lain. Untuk diterima, untuk dianggap cukup, untuk menjadi anak yang tidak merepotkan. Di kota ini, aku belajar hidup untuk diriku sendiri. Setiap usaha yang kulakukan bukan untuk pengakuan orang lain. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap malam yang kulewati sendirian, adalah milikku sendiri. Aku juga belajar tentang peluang, bahwa kadang hidup memberi jalan bukan melalui kemudahan, tapi melalui kesulitan. Satu pekerjaan kecil bisa menjadi batu loncatan jika kita tekun. Satu pertemuan singkat bisa membuka pintu baru jika kita berani bicara. Satu keberanian sederhana bisa menjadi awal perubahan. Lambat laun, aku mulai menabung uang. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Aku mulai membaca buku tentang pekerjaan, bisnis, dan kehidupan. Aku mulai merencanakan masa depan, bukan lagi mimpi kecil, tapi mimpi yang besar. Di kota ini, aku jatuh, tapi aku juga bangkit. Setiap jatuh mengajarkanku sesuatu, tentang kesabaran, tentang tekad, tentang arti menghargai diri sendiri. Kadang di malam yang hening, aku duduk di jendela kos itu memandang lampu kota dan tersenyum sendiri. Aku jauh dari rumah, jauh dari orang-orang yang meremehkanku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas memilih jalan hidupku sendiri. Bebas menentukan siapa aku dan siapa yang ingin aku jadi. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Aku tahu tantangan masih menunggu. Tapi aku juga tahu satu hal yang pasti. Anak yang dulu diremehkan, yang selalu dibandingkan, yang selalu dianggap tidak cukup, tidak akan menyerah begitu saja. Setiap tetes keringat, setiap malam sunyi, setiap keberhasilan kecil adalah bukti bahwa aku bisa bertahan, bahwa aku bisa tumbuh lebih kuat daripada mereka yang dulu menilai rendahku, bahwa satu hari nanti aku akan berdiri di tempat yang mereka tidak pernah bayangkan. Dan tekad itu, itulah yang akan membimbingku melewati hari-hari jatuh bangun ini, menuju kehidupan yang sejati, kehidupan yang bukan lagi tentang menjadi cukup bagi orang lain, tapi cukup bagi diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun di kota asing, aku mulai merasakan hasil dari kerja keras yang tiada henti. Awalnya memang perlahan. Pekerjaan kecil yang kuberi hati, gaji yang mulai sedikit naik, hingga rekan-rekan kantor yang mulai memperhatikan usahaku. Namun bagi seseorang yang sepanjang hidupnya hanya dianggap tidak cukup, perhatian sekecil itu terasa seperti kemenangan besar. Pertama kali aku dipercaya memimpin sebuah proyek kecil, rasanya seperti dunia ini memberiku peringatan. Sekarang, lihat apa yang bisa kau lakukan sendiri. Proyek itu tidak besar, tapi tanggung jawabnya cukup untuk membuatku belajar hal-hal yang sebelumnya hanya kulihat dari jauh. Aku belajar mengambil keputusan, mengatur strategi, mengelola waktu, bahkan berani menghadapi klien yang sulit. Semua dilakukan dengan ketekunan yang sudah terasah sejak kecil. Mengasah kesabaran, belajar menahan diri, dan menyesuaikan langkah tanpa banyak tergantung pada orang lain. Awal keberhasilan itu tidak membuatku sombong. Aku tahu, jalan masih panjang. Namun ada perasaan yang mulai tumbuh. Kekuatan. Kekuatan yang sebelumnya tak pernah kumiliki karena selalu ditindas, selalu diremehkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kepuasan pribadi, bukan karena dipuji orang lain, tapi karena aku membuktikan pada diriku sendiri.
Ketenaran kecil pertama datang ketika proyek itu sukses melebihi target. Atasan memujiku secara terbuka. Rekan-rekan kerja mengucapkan selamat. Sebagian bahkan bertanya, bagaimana aku bisa bekerja secepat dan seefisien itu. Aku tersenyum, tapi hatiku masih tersimpan satu rahasia. Kerja keras itu bukan dimulai dari kota ini saja, tapi dari semua malam panjang, semua pengorbanan yang tak pernah dihargai di rumah lama. Seiring berjalannya waktu, proyek-proyek lain datang. Aku mulai dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Setiap kali menghadapi masalah, aku menemukan jalan keluar. Setiap kegagalan kecil ku buat menjadi pelajaran. Aku belajar menilai risiko, membaca situasi, dan membuat keputusan cepat. Keahlian yang dulu ku bawa diam-diam dari pengalaman hidup yang penuh tekanan. Lambat laun gajiku mulai meningkat. Uang yang kuhasilkan kini tidak lagi hanya untuk bertahan hidup. Aku bisa menabung, berinvestasi, dan bahkan membantu teman-teman yang dulu membantuku secara diam-diam. Perasaan yang muncul saat itu sulit digambarkan. Sebuah campuran lega, bangga, dan sedikit dendam yang tersimpan. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa mereka yang dulu meremehkanku salah besar. Yang lebih penting, keberhasilan ini memberi aku satu hal yang tak pernah kumiliki. Kebebasan memilih. Aku bisa menentukan langkah hidupku sendiri tanpa tergantung pada persetujuan orang lain. Aku bisa merancang masa depan, bukan hanya mengikut arus. Aku bisa mengubah status diriku dari anak angkatan yang selalu diremehkan menjadi seseorang yang dihargai atas kemampuannya sendiri. Namun, keberhasilan ini juga datang dengan ujian baru. Ada orang-orang di sekitarku yang iri, yang mempertanyakan keberhasilan yang kudapat. Mereka menilai terlalu cepat, tanpa tahu semua yang kutempuh di balik layar. Namun hal itu tidak menghalangiku. Aku belajar memilih siapa yang pantas masuk ke hidupku dan siapa yang harus kutinggalkan di belakang. Yang lebih mengejutkan adalah saat kabar keberhasilan itu mulai sampai ke kampung halaman. Beberapa orang yang dulu menertawakan atau meremehkanku mulai mendengar tentang pekerjaan, proyek, bahkan penghargaan yang kudapat. Aku hanya tersenyum sendiri saat mendengar cerita mereka. Mereka tidak menyangka bahwa anak yang dulu dianggap tidak cukup, sekarang mulai menemukan pijakan yang jauh lebih kokoh daripada yang mereka bayangkan. Pada titik ini, aku mulai menyadari satu hal. Kehidupan tidak pernah linear. Orang yang paling diremehkan hari ini bisa menjadi yang paling diperhitungkan esok hari. Dan anak yang dulu dianggap sekedar tambahan bisa menjadi pengubah permainan jika berani bertahan dan memanfaatkan kesempatan. Aku tidak pernah kembali dengan niat membalas. Aku tidak ingin membuat mereka menyesal. Aku hanya ingin hidupku berdiri sendiri, menunjukkan bahwa kesabaran dan kerja keras akan membuahkan hasil, bukan hanya di dunia kerja, tapi juga dalam menata diri sendiri. Ada satu proyek besar yang datang tanpa kuduga. Perusahaan tempatku bekerja dipercaya menangani proyek lintas kota dengan nilai miliaran. Aku ditunjuk sebagai salah satu manajer. Ketika mendengar kabar itu, jantungku berdegup kencang. Ini bukan lagi proyek kecil, ini ujian terbesar. Jika sukses, namaku akan dikenal lebih luas. Jika gagal, semuanya bisa runtuh. Aku menghabiskan malam-malam panjang untuk merencanakan, mengatur tim, dan mempersiapkan segala kemungkinan. Aku belajar lebih keras, tidur lebih sedikit, dan terus memotivasi diri sendiri. Setiap keputusan yang kubuat bisa berdampak besar pada banyak orang, bukan hanya diriku. Tekanannya besar, tapi aku mulai menyadari, tekanan adalah guru terbaik. Saat proyek itu akhirnya berjalan, semuanya terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Target terpenuhi, klien puas, tim menghormati keputusan dan kepemimpinanku. Aku berdiri di tengah semua itu, dan untuk pertama kalinya, merasakan bahwa semua pengorbanan, semua kesedihan, semua kerja keras selama ini memiliki makna. Keberhasilan itu bukan sekedar angka, bukan sekedar uang, bukan sekedar pujian. Itu adalah bukti bahwa aku mampu. Bahwa anak yang dulu diremehkan, yang selalu dibandingkan, kini bisa berdiri setara, bahkan lebih dari yang dulu menilainya. Namun lebih dari itu, aku mulai menyadari satu hal yang paling penting.
Keberhasilan sejati bukan tentang siapa yang memuji atau siapa yang menertawakan, tapi tentang siapa yang bisa menahan sakit, tetap bekerja keras, dan akhirnya menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Dan di saat aku menatap kota yang kini terasa seperti rumah kedua, aku tersenyum. Bukan sombong, bukan puas, tapi lega. Aku tahu, ini baru awal. Masih banyak tantangan di depan. Tapi aku kini siap. Siap menghadapi dunia, siap menentukan nasib sendiri, dan siap membuktikan bahwa seorang anak yang diremehkan bisa mengubah takdir. Tidak hanya untuk dirinya, tapi suatu hari nanti untuk seluruh keluarga yang dulu menilainya rendah. Beberapa tahun setelah aku berhasil membangun hidup sendiri, sebuah berita datang yang membuat hatiku berdebar. Sebuah kabar yang selama ini kuanggap tidak akan pernah terjadi. Keluarga angkatku ingin bertemu denganku. Awalnya, aku ingin menolak. Aku sudah membangun jarak, menciptakan kehidupan yang kukendalikan sendiri, dan merasa damai dengan pilihan yang kuambil. Namun rasa ingin tahu, dan mungkin sedikit rasa ingin membuktikan, membuatku setuju untuk bertemu. Aku ingin mereka melihat diriku sekarang, bukan anak kecil yang dulu selalu diremehkan. Hari pertemuan itu tiba. Aku berdiri di depan restoran yang mereka pilih sebagai tempat bertemu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang campur aduk. Senang, marah, penasaran, dan sedikit cemas semuanya bercampur. Ketika mereka datang, aku terpaku sejenak. Wajah-wajah yang dulu kukenal begitu dekat, kini tampak asing. Tapi ada satu hal yang jelas. Mereka mencoba menampilkan ekspresi hangat, seolah tidak ada luka di masa lalu. Ibu angkatku tersenyum. Ayah angkatku tampak canggung. Anak-anak kandung mereka menatapku dengan rasa ingin tahu dan mungkin sedikit iri. Aku menatap mereka sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang bukan untuk memaafkan, bukan untuk mengekspresikan dendam, tapi sekadar pengakuan bahwa aku masih manusia yang sama, hanya lebih kuat. Percakapan awal terasa kaku. Mereka bertanya tentang pekerjaanku, kehidupan di kota, bahkan menyinggung pencapaian kecilku yang mereka dengar dari orang ketiga. Aku menjawab dengan tenang, tanpa berlebihan, tanpa merendahkan diri. Aku hanya menyampaikan fakta, apa yang kuusahakan, apa yang kuperoleh, tanpa meminta persetujuan mereka. Namun suasana mulai berubah ketika salah satu anak kandung mereka berkata, "Kamu sekarang kelihatan sukses, tapi dulu, kamu kan hanya anak angkat yang, ya, biasa saja." Kalimat itu membuat udara seakan berat. Aku menatapnya lama. Tidak ada kemarahan langsung, tapi ada ketegangan yang menumpuk. Ini adalah momen yang aku tunggu. Momen untuk menunjukkan bahwa kata-kata mereka dulu tidak lagi menentukan siapa aku sekarang. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, "Ya, dulu aku anak angkat. Aku dianggap tidak cukup, dibandingkan dan diremehkan. Tapi lihat sekarang, aku membangun hidupku sendiri. Aku tidak meminta izin. Aku tidak mencari pengakuan. Aku hanya bekerja, bertahan, dan membuktikan diriku. Dan itu cukup untuk diriku sendiri." Ruangan hening. Setiap mata menatapku. Ada rasa kagum, ada rasa malu, ada sedikit kesadaran bahwa selama ini mereka salah menilai. Ibu angkatku mencoba menjawab, "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Aku tersenyum tipis, tetapi dalam hatiku, aku tahu, kata-kata itu datang terlambat. Kasih sayang mereka tidak pernah cukup untuk membentuk masa kecilku. Pengakuan mereka tidak pernah cukup untuk membayar semua pengorbanan yang kujalani sendiri. Aku melanjutkan, "Aku menghargai niat kalian, tapi aku ingin kalian tahu satu hal. Anak yang kalian anggap tidak cukup, bisa berdiri sendiri, bisa sukses, dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus menunggu pengakuan kalian. Dan itu yang kulakukan."
Ayah angkatku terdiam. Anak-anak kandung mereka menunduk. Ada keheningan yang panjang, namun bukan penuh dendam, melainkan pengakuan diam-diam terhadap perubahan yang tidak bisa mereka bantah. Pertemuan itu berlangsung beberapa jam. Kami berbicara, tertawa, sesekali tersenyum canggung. Tapi ada jarak yang tidak bisa dihapus. Jarak antara masa lalu yang penuh luka dan masa kini yang sudah kulalui sendiri. Aku tidak kembali sebagai anak kecil yang takut bersuara. Aku kembali sebagai orang yang sudah membuktikan bahwa harga diriku tidak lagi ditentukan oleh siapapun. Ketika pertemuan itu selesai, aku berdiri di pintu restoran. Mereka melihatku pergi, beberapa menatap dengan kagum, beberapa dengan penyesalan, dan beberapa dengan rasa ingin kembali memegang kendali. Tetapi aku tidak memberi kesempatan itu. Aku berjalan menjauh, kepala tegak, hati tenang dan tekad yang lebih kuat. Di jalan menuju transportasi, aku tersenyum sendiri. Pertemuan itu bukan tentang dendam, bukan tentang membalas sakit hati. Itu tentang pengakuan diri, tentang menunjukkan bahwa anak yang diremehkan bisa menjadi orang yang tangguh, bisa menentukan nasib sendiri, dan bisa tetap manusia yang damai meski dengan masa lalu yang penuh luka. Aku menyadari satu hal penting. Kehidupan yang baik tidak selalu datang dari pengakuan orang lain. Kadang keberhasilan terbesar adalah berdiri tegak setelah semua yang meremehkan kita pergi. Kadang keberanian sejati adalah membiarkan masa lalu tetap ada, tapi tidak membiarkan ia menentukan masa depan. Malam itu, aku pulang ke apartemenku sendiri. Aku menatap kota dari jendela. Lampu-lampu berkilau, suara ramai, tapi hatiku tenang. Aku sudah melewati masa-masa sulit, sudah membuktikan diri, dan sudah menunjukkan pada dunia dan pada keluargaku sendiri bahwa aku lebih dari yang mereka kira. Aku menyadari satu hal penting. Perjalanan ini belum selesai. Masih banyak langkah ke depan, masih banyak tantangan yang menanti. Tapi aku sudah menemukan satu hal yang tak nilai. Kekuatan untuk memilih, kekuatan untuk berdiri, dan kekuatan untuk menentukan siapa aku dan kemana aku ingin pergi. Dan di saat itu, aku tersenyum sendiri. Bukan karena puas, bukan karena menang, tapi karena aku tahu, anak yang dulu diremehkan, yang selalu dibandingkan dan diabaikan, sekarang berdiri tegak, damai, dan siap menghadapi dunia. Bahkan jika keluarga yang dulu meremehkanku masih mencoba mengubah persepsi mereka, aku sudah menemukan satu kebenaran yang tidak bisa dicabut. Aku cukup, aku kuat, dan hidupku milikku sendiri. Kesuksesan memang manis, tapi manisnya seringkali diselimuti pahit yang tak terlihat. Setelah beberapa tahun bekerja keras, aku mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Promosi, proyek besar, dan bahkan tawaran untuk memimpin divisi baru di perusahaan. Semua itu membuatku bangga, tapi juga membawa tekanan baru yang lebih berat dari sebelumnya. Tekanan yang tidak pernah mereka ceritakan pada buku-buku motivasi. Awalnya, aku merasa segalanya berjalan lancar. Aku menikmati setiap keputusan yang kubuat, setiap proyek yang berhasil, dan setiap tanggung jawab yang kupikul. Namun tidak lama kemudian, aku mulai merasakan beban yang lain. Beban yang datang dari orang-orang yang iri dengan keberhasilanku. Rekan kerja yang dulu bersahabat mulai bersikap berbeda. Beberapa mencoba meremehkan kontribusiku di rapat. Beberapa lagi menyebarkan gosip kecil, seolah keberhasilanku terlalu besar untuk diterima. Aku belajar untuk tetap fokus, mengabaikan komentar, tapi tekanan itu tetap menempel di pundakku seperti kabut yang tidak mudah diusir. Lebih sulit lagi adalah tekanan dari dalam diri sendiri. Aku mulai menuntut lebih banyak dari diriku sendiri. Setiap proyek harus sempurna, setiap keputusan harus tepat, setiap langkah harus lebih baik daripada sebelumnya. Aku tidak ingin gagal, bukan hanya untuk diriku tapi untuk membuktikan bahwa masa kecil yang penuh perendahan tidak menentukan siapa aku sekarang. Namun manusia tidak pernah sempurna. Kesalahan pertama terjadi ketika aku mengabaikan sinyal kecil dari tim yang lelah. Aku terlalu fokus pada hasil,
terlalu keras pada diri sendiri dan lupa bahwa kesuksesan bukan hanya tentang angka, tapi tentang orang-orang yang bekerja bersamamu. Konflik kecil mulai muncul di dalam tim. Ada yang menolak instruksi, ada yang merasa diabaikan, ada yang kecewa karena tidak dianggap. Semua itu menambah tekanan di pundakku, membuatku terjaga di malam hari, merenungkan apakah aku benar-benar mampu memimpin. Di sisi lain, kehidupan pribadiku juga mulai menuntut perhatian. Aku bertemu dengan beberapa orang yang mencoba mendekat, teman, bahkan calon pasangan. Namun aku sulit membuka hati sepenuhnya. Rasa trauma masa kecil dan pengalaman diremehkan membuatku berhati-hati, menimbang setiap kata dan tindakan. Aku takut terlalu bergantung pada orang lain, takut ada yang meremehkanku lagi, takut kembali jatuh. Di tengah kesibukan itu, kabar dari keluarga lama pun juga datang lagi. Beberapa anggota keluarga mulai menghubungiku secara pribadi, meminta bantuan finansial, atau hanya ingin merasa terhubung kembali. Aku berdiri di persimpangan lagi. Apakah aku harus menolong mereka sepenuhnya? Apakah aku harus membuka diri lagi untuk keluarga yang dulu menganggapku tidak cukup? Aku menyadari satu hal, kesuksesan membawa banyak orang ke dalam hidupmu. Tidak semuanya tulus, tidak semuanya pantas dipercaya. Aku harus bijak memilih siapa yang pantas dekat denganku, siapa yang hanya ingin memanfaatkan keberhasilanku. Ini bukan soal dendam, tapi soal menjaga diri, menjaga hasil dari perjuangan panjang yang pernah kurasakan sejak masa kecil. Tekanan itu memuncak ketika aku diberi tanggung jawab mengelola proyek lintas negara. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan kecil. Ini adalah ujian nyata dari semua yang sudah kubangun. Kesalahan sedikit saja bisa menghancurkan reputasi, bisa mempengaruhi karir, bahkan bisa membuat semua yang sudah kususun selama bertahun-tahun runtuh. Aku mulai merasakan kecemasan yang tidak biasa, perasaan gelisah di pagi hari, susah tidur di malam hari, dan tekanan yang terasa di setiap persendian tubuhku. Di saat-saat itulah aku menyadari satu kebenaran yang paling sulit diterima. Kesuksesan bukanlah akhir dari perjuangan. Kesuksesan adalah tangga baru yang harus terus dipanjat dengan risiko yang semakin tinggi dan tanggung jawab yang semakin berat. Namun, berbeda dari masa lalu, kini aku memiliki senjata yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Ketegunan, pengalaman, dan keyakinan bahwa aku bisa bertahan meskipun dunia tampak menekan dari segala arah. Aku sudah belajar sejak kecil bagaimana menghadapi perbandingan, perendahan, dan pengabaian. Sekarang aku belajar menghadapi dunia nyata, yang lebih keras, lebih cepat, dan lebih tak kenal ampun. Ada satu momen yang benar-benar mengubah pandanganku terhadap kesuksesan. Saat rapat besar, seorang klien besar mempertanyakan kapasitasku, meremehkan usahaku, dan menyindir keputusan tim yang kubuat. Dulu, aku mungkin akan mundur, merasa malu atau bahkan menyerah. Namun kini aku berdiri tegak, menjawab dengan fakta, data, dan keyakinan. Suasana tegang selama beberapa menit berubah menjadi kagum. Aku melihat mata timku, melihat rasa hormat di wajah mereka, dan menyadari aku tidak lagi anak yang diremehkan. Aku adalah pemimpin, dan semua yang kulakukan memiliki arti. Di malam harinya aku duduk sendiri di apartemenku. Kutatap kota yang berkilauan di bawah lampu jalan, dan aku tersenyum tipis. Aku menyadari kesuksesan ini membawa tantangan baru, tekanan, tanggung jawab, dan konflik. Namun aku juga tahu satu hal penting. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan diri, untuk tumbuh lebih kuat, dan untuk mengukir jalan hidup yang sejati. Aku menutup mata sejenak, mengingat semua malam panjang di kota asing, semua kerja keras yang tak diakui, semua luka dari masa kecil yang dulu mengendap di hatiku. Semua itu membentukku menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, tidak mudah takut, dan tidak mudah menyerah. Dan di detik itu aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, hati kuat, dan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Karena seorang anak yang dulu diremehkan dan diabaikan, sekarang memiliki kehidupan, kekuatan, dan pengaruh yang jauh melampaui siapapun yang pernah menilai rendahnya. Kesuksesan memang membawa tantangan baru,
Tapi bagi orang yang sudah jatuh dan bangkit berkali-kali, tantangan itu hanyalah batu loncatan menuju puncak yang lebih tinggi. Dan aku siap untuk melangkah. Siap menghadapi dunia, siap menentukan takdirku sendiri. Segala perjuangan, pengorbanan, jatuh bangun, dan kesuksesan yang kucapai akhirnya berpuncak di hari itu. Hari yang bukan hanya tentang kemenangan materi, tetapi tentang kemenangan hati, pikiran, dan jiwa. Aku berdiri di kantor baru, di depan ruang rapat besar, dengan pemandangan kota yang luas dari lantai atas. Di tanganku, terdapat dokumen penting, proyek lintas negara yang nilainya miliaran, yang kuatur sendiri dari awal hingga akhir. Timku menatapku dengan hormat. Para klien menunggu keputusan akhir. Semua mata tertuju padaku, bukan karena siapa aku dulu, tapi karena apa yang telah aku buktikan sekarang. Aku menarik nafas panjang, mengingat perjalanan panjang yang membawaku ke titik ini. Masa kecil di rumah yang penuh perbandingan dan hinaan, malam-malam panjang bekerja sambil menahan lapar dan rindu, tangisan di kamar kos yang sepi. Semua itu terasa nyata dan membekas. Namun kini memberikan kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun. Tidak lama setelah rapat selesai, ponselku berdering. Aku melihat nama ibu angkatku muncul di layar. Dulu melihatnya membuatku takut dan cemas. Tapi sekarang, aku merasa berbeda. Aku sudah menemukan tempatku sendiri, kekuatanku sendiri, dan hidupku sendiri. Aku mengangkat telepon. "Iya, apa kabar?" Suaraku terdengar tenang, penuh kendali. Suara di seberang menahan nada emosional. Kami mendengar tentang semua yang kamu capai," kata ibu angkatku pelan. Aku ingin minta maaf atas semua yang terjadi dulu. Kami salah menilai. Kami tidak pernah benar-benar menghargaimu." Aku terdiam sejenak, bukan karena marah, tapi karena rasanya campur aduk, lega, sedih, dan sedikit puas. Ini adalah pengakuan yang lama kutunggu, tetapi aku tahu pengakuan itu bukanlah tujuan utama perjuanganku. Aku tersenyum tipis dan berkata, "Aku menghargai niatmu, tapi aku ingin kau tahu, aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah memilih hidupku sendiri, dan aku bahagia dengan keputusan itu. Semua yang terjadi dulu, aku jadikan pelajaran, dan aku tidak ingin masa lalu menentukan masa depanku." Percakapan itu menjadi titik peneguhan. Aku benar-benar bebas dari masa lalu. Aku bisa berdiri sendiri tanpa harus mencari pengakuan siapapun. Aku bisa memutuskan untuk mencintai atau memaafkan, bukan karena terpaksa, tapi karena hati sendiri memilih. Hari-hari berikutnya, berita tentang kesuksesanku menyebar lebih luas. Rekan kerja dan klien baru menghormati namaku. Tim yang dulu ragu kini sepenuhnya mendukung. Aku mulai memimpin proyek-proyek yang lebih besar, bukan sekedar untuk prestise, tetapi untuk membuktikan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Di sisi lain, kehidupan pribadiku mulai menemukan keseimbangan. Aku membangun hubungan sehat dengan orang-orang yang tulus mendukung, bukan hanya menginginkan keuntungan. Aku belajar membuka hati, tetapi tetap waspada. Aku belajar menempatkan batasan antara memberi dan dimanfaatkan. Aku belajar bahwa keberanian sejati adalah menegakkan harga diri, sekaligus tetap menjadi manusia yang hangat dan peduli. Pada puncak kesuksesanku, aku memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk memberi. Aku memulai program bantuan untuk anak-anak yang kurang beruntung, seperti diriku dulu. Aku ingin menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi bisa menjadi inspirasi dan peluang bagi orang lain. Aku ingin anak-anak itu tahu bahwa diremehkan bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan, itu bisa menjadi awal dari kekuatan yang luar biasa jika mereka tidak menyerah. Ketika aku berjalan melalui lorong-lorong sekolah dan melihat mata-mata penuh harap anak-anak itu, aku tersenyum. Aku ingat diriku sendiri dulu, takut, lelah, dan selalu merasa tidak cukup. Kini, aku bisa berbagi pengalaman,
motivasi, dan dukungan nyata. Aku merasa seolah perjalanan panjang hidupku menemukan arti sejati. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengubah dunia sedikit demi sedikit. Di malam hari, aku menulis catatan untuk channel YouTube-ku. Cerita tentang masa kecil, pengorbanan, kesuksesan, dan pelajaran hidup. Aku ingin semua yang menonton tahu satu hal, bahwa anak yang diremehkan bisa menjadi pemenang. Bahwa masa lalu yang gelap bisa menjadi bahan fakar untuk masa depan yang gemilang. Bahwa keberanian untuk mengambil keputusan besar, meski ditentang, adalah kunci untuk menemukan diri sendiri. Aku menutup laptop dan menatap langit malam dari jendelaku. Lampu-lampu kota berkilauan, seolah memberi sambutan atas semua perjalanan yang kulalui. Aku menarik nafas panjang dan berkata pada diriku sendiri, semua yang terjadi, semua yang kulalui, membawaku ke sini. Aku cukup, aku kuat, dan aku pantas bahagia. Perjalanan hidup ini mengajarkanku satu hal penting. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang terlalu berat jika kita berani bertahan dan memilih diri sendiri. Masa lalu yang kelam, pengorbanan yang tak pernah dihargai, bahkan hinaan dan keraguan orang lain. Semua itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kekuatan yang selama ini tersembunyi. Aku berdiri di sini hari ini bukan karena aku sempurna, tetapi karena aku tidak pernah menyerah meski jatuh berkali-kali. Untuk kalian yang mendengarkan, ingatlah, jangan biarkan orang lain menentukan batas kemampuanmu. Setiap luka bisa menjadi pelajaran, setiap rintangan bisa menjadi batu loncatan. Pilih dirimu sendiri, perjuangkan mimpimu, dan percayalah, suatu hari kamu akan berdiri tegak, bebas dan kuat, lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan, dukung terus channel ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.